Udah lama banget nggak buka segmen ini lagi. Oke, balik lagi di segmen ngos-ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Hari ini kita ngobrol seru, ngobrol santainya sendirian aja ya. Karena udah nggak ada bintang tamu yang bisa diundang lagi. Kali ini aku mau ceritain pengalamanku selama aku memakai salah satu ISP terbesar di Indonesia. Ya, kalian pasti tahu lah, ISP yang warnanya merah putih. Kita sebut saja IndiHome ya. Sebelum aku lanjut video ini, aku mau pertegas dulu ya. Selama video ini berlangsung, aku nggak ada maksud untuk menjatuhkan atau menjelekkan nama dari satu produk ataupun satu perusahaan ya. Kalaupun ada ketersinggungan di perkataan saya nanti, langsung saja hubungin saya secara pribadi. Saya bakal minta maaf kalau memang itu saya salah ya. Oke, kita mulai videonya. Jadi ini aku mau cerita aja, pengalamanku selama memakai provider IndiHome, itu aku mulai dari bulan Februari tahun 2018. Dan aku akhiri tahun 2023 bulan Juni, bulan ini. Lama banget ya, jadi aku pakai itu udah 6 tahunan ya. Kalau dihitung itu sekitar 6 tahun ya. Aku pakai provider IndiHome, jadi mungkin bisa dibilang aku ini salah satu pelanggan setianya IndiHome lah. Jadi sebetulnya aku pakai IndiHome ini sejauh ini nggak ada masalah sih. Tapi pas awal-awal itu aku ngerasa kayak dikerjain aja sih. Awal sampai di akhir aku memutuskan aku udah nggak pakai provider IndiHome lagi. Jadi aku mau cerita pengalaman gue dia. Ketika aku awal pakai IndiHome, aku merasa dikerjain sama salesnya. Jadi waktu awal aku pindah rumah ke rumahku yang sekarang ini, ya di studio ini, itu rumahku tuh pelosok banget. Jadi dari jalan raya ke rumahku itu masuknya jauh banget lah. Kayak ya jauh banget lah pokoknya. Jadi nggak ada provider internet yang bisa masuk ke rumahku. Ya karena terlalu masuk jauh dari luar jalan raya. Tapi salah satu sales IndiHome itu bilang bisa masuk, tapi harus nambah tiang. Maksudnya nambah tiang itu untuk memperluas jaringannya mereka biar bisa sampai ke rumahku. Dengan catatan, aku harus minta izin dari RT dan RW dengan surat tertulis dan ditandatangani stempel. Dan pemasangan tiang itu gratis ya teman-teman ya. Buat yang belum tahu, untuk penambahan tiang IndiHome itu gratis. Kenapa? Karena itu memang kayak programnya mereka untuk memperluas jangkauan mereka biar sampai ke rumah-rumah yang tidak terjangkau oleh IndiHome. Jadi itu gratis sebetulnya. Nah akhirnya aku minta izin sama RT setempat, sama RW juga. Aku tulis di sebuah surat. Terus ada tanda tangan sama stempel RT RW juga. Terus aku kasihkan ke salesnya tadi. Aku bilang ini sudah dapat surat dari RT RW atas izinnya untuk pasang tiang IndiHome. Dan itu pasangnya 2 tiang. Ya, bukan 1 tiang, tapi 2 tiang. Dan itu dua-duanya gratis, yang nggak bayar. Jadi buat kalian yang ada pernah masang tiang IndiHome atau nambah tiang IndiHome biar sampai ke rumah kalian, terus dimintain bayaran, itu coba ditanyakan langsung aja sama pihak IndiHome. Harusnya gratis ya, karena aku waktu itu gratis nambah 2 tiang. Karena itu memang programnya mereka untuk memperluas jaringan biar masuk ke pelosok-pelosok. Oke, lanjut kita ceritanya. Setelah tiang terpasang, itu sebetulnya lama banget ya. Aku minta izin itu bulan September 2017, baru dipasang itu Februari 2018. Aku nggak tahu alasannya kenapa, yang penting ya udah pasang gitu kan. Waktu itu setelah terpasang, si salesnya dibilang, mau pasang yang berapa pak? Saya bilang, pasang yang 10 MB aja. Salesnya bilang, nggak bisa pak, kalau untuk penambahan tiang, minimal pemasangan 20 MB. Waktu itu 10 MB itu menurutku udah cukup banget, udah cepet gitu loh. Karena usernya cuma 2, satu laptop sama satu HP ku, cuma 2 doang. Kan eman kalau pakai yang 20 MB, eman itu apa ya, kan sayang banget boros gitu, pakai 20 MB untuk 2 perangkat aja. Salesnya bilang, kalau penambah tiang itu minimal 20 MB, gitu. Oke lah, aku ikutin aja perkataan salesnya. Maksudnya biar cepat selesai aja pemasangan di rumah ini. Setelah selesai pemasangan, terus aku ngerasa kayak dikerjain aja sih sama sales. Aku coba nelpon orang IndiHome di 147, aku bilang, untuk nomor pelanggan saya ini bisa nggak di-downgrade jadi 10 MB? Kata customer service teleponnya, dia bilang bisa, datang aja ke kantor Telkom. Dia bilang gitu. Akhirnya sekitar 2 minggu aku pakai speed 20 MB itu, aku langsung datang ke kantor Telkom. Aku bilang, saya mau downgrade ya. Jadi dulu itu waktu pertama kali aku pasang, itu ada promo namanya paket netizen, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Harganya itu yang 10 MB 290.000, itu udah sama PPN dan lain-lain. Terus sama salesnya disuruh pasang yang 20 MB itu harganya 330.000, itu sudah sama PPN dan lain-lain ya. Aku mau downgrade. Terus kata customer service-nya yang face to face yang datang ke kantor, dia bilang bisa di downgrade, tapi tolong kasih tahu kita alasannya apa. Ya aku kasih tahu alasannya jelas. Device-nya cuma 2, HP sama laptop, kan mubazir gitu kalau pakai yang 20 MB, terlalu cepet gitu. Dan aku juga jarang di rumah, lebih sering di kantor daripada di rumah gitu kan. Akhirnya sama customer service yang di kantor,
di ACC aku diturunin jadi 10 MB. Jadi hal yang aku dapat saat itu adalah aku dikerjain sama sales pemasangan IndiHome-nya yang dia bilang minimal 20 MB padahal bisa 10 MB gitu kan. Ya udahlah, mungkin namanya juga sales pasti cari customer dan cari uang buat perusahaannya biar lebih banyak lagi gitu kan. Nah terus seiring berjalannya waktu itu nggak ada masalah kan. Sampai suatu ketika aku itu waktu itu ada ngalamin trouble di rumah. Trouble soal jaringan internetnya putus. Waktu itu ditanya sama teknisi yang bisa aku katakan langsung dengan jelas katakan teknisnya tuh males banget teknisnya, dia kayak males kerja gitu. Teknisinya ya, bukan IndiHome-nya, tapi teknisinya, oke? Jadi waktu dia datang ke rumah, dia kayak udah males gitu, kayak capek atau apa gitu lah. Dia datangnya tuh agak siang. Dia sampai rumah, dia langsung bilang, oh daerah sampean ini, saya pakai mesin ini saja ya. Oh daerah kamu ini lagi gamas itu gangguan massal. Aku tanya, berapa lama pak? Wah nggak tahu ya, dia bilang gitu. Memang daerah sini lagi gangguan massal, dia bilang gitu. Pusat rumah kabelnya memang lagi diperbaikin di atas sana, dia bilang gitu kan. Oke lah, akhirnya si teknisi itu pergi dan trouble-ku masih belum teratasi gitu kan. Akhirnya besoknya sore hari aku naik ke atas, kebetulan ada tetangga yang pakai IndiHome juga. Aku tanya, bisa nggak IndiHome-nya? Bisa kok, lancar, dia bilang. Loh, katanya gangguan massal. Dia bilang enggak kok, lancar-lancar aja. Akhirnya aku telepon lagi untuk kedua kalinya. Aku minta teknisi IndiHome datang lagi dan dengan orang yang berbeda. Waktu itu datanglah teknisi yang berbeda. Pas dia cek ternyata bukan gangguan massal, tapi memang ada kabel fiber yang putus kena benang layangan. Ini tuh teknisi pertama tadi yang langsung aku judge dia malas ngecek ya. Dia langsung bilang aja ini lagi gangguan massal, padahal pas dicek sama teknisi kedua itu adalah kabel fibernya putus kena kabel layangan gitu kan. Terus ya udah diperbaiki sama teknisi kedua, saya komplain ke 147. Dia bilang teknisi Anda sebelumnya itu malas ngecek. Karena apa? Dia datang langsung bilang ini gangguan massal. Dia nggak ada ngecek, dia cuma ke rumah langsung bilang daerah ini gangguan massal gitu loh. Aku komplain, oke, komplain ditangani dengan baik dan selesai. Nggak cukup sampai situ, aku dikerjain. Aku pernah dikerjain lagi. Yang kedua, yang ketiga udah deh, yang ketiga kalinya dikerjain sama IndiHome. Jadi waktu itu aku ditelepon sama salah satu customer service lewat telepon. Kebetulan waktu itu aku lagi di kantor dan lagi sibuk kerja. Aku ingat banget, dia tuh bilang gini, ini sebentar lagi kita ada survei. Kita akan kirimkan surveinya ke email Bapak. Bapak mau mengisinya? Saya bilang, oke, mau. Aku bilang mau tuh biar obrolan ini cepat selesai. Karena aku lagi di kantor, lagi banyak kerjaan. Iya, mau. Dia bilang gitu kan. Terus habis itu, oke Pak, terima kasih atas persetujuannya. Setelah ini kita bakal kirimkan email, linknya ke email. Sudah berakhir teleponnya, tapi nggak ada email masuk dan aku juga nggak peduli, nggak ada email masuk ya udah, ada email masuk ya aku bakal ngisi surveinya. Nah terus setelah telepon itu berakhir, pas besoknya speed internetku dinaikin jadi 20 MB lagi tanpa konfirmasi. Aku telepon dong customer service-nya, aku bilang ini kenapa kok internet saya tiba-tiba naik jadi 20 MB. Dia bilang bapak sudah menyetujuinya. Menyetujui apa? Aku bilang gitu. Si customer service yang lewat telepon ini bilang kemarin ada sales kita yang nelpon nawarkan produk paket internet baru, kalau nggak salah nama paketnya tuh paket internet Jawa, saya lupa ya, paket internet Jawa kalau nggak salah. Itu maksudnya untuk yang di Pulau Jawa itu dapat nambah paket jadi 20 MB, dari 10 MB ke 20 MB cuma nambah 20.000 atau 40.000, aku lupa. Aku bilang nggak pernah ada telepon kayak gitu, nggak pernah ada yang nawarin. Karena aku malas berdebat, aku langsung tanya gimana caranya aku mau downgrade dari 10 MB lagi. Si customer service yang lewat telepon ini bilang, apa tinggal ke kantor Telkom aja, nanti minta downgrade di situ. So aku tanya, apa nggak lewat sini aja? Nggak bisa pak, memang begitu prosedurnya. Aku langsung bilang, kenapa ketika mau naikin speed itu kayak dipermudah banget gitu kan? Lewat aplikasi bisa, lewat telepon bisa, bahkan dikerjain pun bisa naik speednya. Terus si customer service telepon ini bilang, memang begitu pak prosedurnya. Oke lah, mau gimana lagi, mau berdebat juga ujung-ujungnya aku ke kantornya Telkom kan. Ya udah. Aku ke kantornya Telkom beberapa hari kemudian, aku protes. Aku bilang gini, aku nggak pernah minta nambah speed, tapi kenapa ditambahin speednya? Si customer yang face to face, yang Telkom, yang ketemu, dia bilang, sales kita ada nelpon bapak di tanggal sekian, jam sekian, menawari paket internet, aku lupa kalau nggak salah ya, namanya tuh paket internet Jawa atau apa gitu. Jadi salah satu nama paket internet yang kalau kotamu itu ada di Pulau Jawa, bakal dapat paket ini gitu. Dan itu hanya nambah berapa puluh ribu, terus speednya dinaikkan jadi 20 MB.
Aku bilang gak ada, gak pernah di telepon seperti itu, gak pernah ditawarin seperti itu. Terus dia bilang, ada Pak, tanggal sekian, jam sekian. Tiba-tiba aku ingat, oh saya ingat, saya pernah ditelepon tapi ditawarin ngisi survei, bukan upgrade speed internet. Dia bilang, enggak Pak, ini tentang upgrade speed internet. Aku bilang enggak, karena malas berdebat, aku langsung ingat sesuatu. Jadi setiap panggilan telepon kita dengan customer service, itu pasti ada rekamannya kan. Pernah nggak sih kalau teman-teman nelpon customer service Telkomsel, XL, M3, pasti ada perkataan yang seperti ini. Panggilan ini akan kami rekam dan sepenuhnya jadi hak milik kita. Pernah kan ya? Aku langsung tembak ke situ aja. Aku bilang, setiap telepon dari customer service kan ada rekamannya tuh. Oke, kita dengerin rekamannya bareng-bareng. Terus si customer service yang di kantor ini, yang face to face dengan aku ini, dia bilang, gak bisa Pak, itu bukan wewenang kami. Dia bilang gitu. Itu bukan wewenang saya, maksudnya bukan wewenang saya untuk apa ya, kayak ngambil rekaman terus diperdengarkan bareng-bareng tuh bukan wewenangnya dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, berarti kamu gak punya bukti dong kalau aku minta update internet ke 20 MB, iya kan? Karena dia gak berani nunjukin bukti rekamannya. Dia bilang, ada Mbak, dia bilang gitu kan. Mana buktinya? Aku bilang gitu. Sedangkan aku punya bukti kalau aku gak pernah minta update ke 20 MB speednya. Tiba-tiba dia bilang gini, ada Pak, buktinya di panggilan telepon tanggal sekian, jam sekian dengan sales ini. Dia sebutkan namanya, kita sebut saja nama salesnya Bunga ya. Aku langsung bilang, oke, Mbak Bunganya panggil suruh ke sini, kita ngobrol bareng. Nggak bisa Pak, dia bilang gitu. Kenapa? Orangnya di dalam nggak? Dia bilang ada di dalam, tapi nggak bisa dipanggil karena dia itu tugasnya di bagian di dalam kantor lah ibaratnya gitu, bukan di bagian customer service. Dia bilang gitu. Aku merasa kayak dikerjain lagi gitu kan. Itu orangnya ada di dalam. Masalahku dengan dia, kenapa dia nggak mau keluar gitu, dengan alasan dia itu bagian kantornya bagian dalam, bukan bagian yang menghadapi klien di luar gitu. Terus akhirnya aku bilang, ya udah, aku nggak mau berdebat lagi. Intinya kamu nggak punya bukti kalau aku minta update ke 20 MB. Kalau misalnya saya mau downgrade lagi ke 10 MB bisa nggak? Dia bilang bisa, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oke, kalau memang bisa, saya nggak mau bayar tagihan yang sekitar 1 minggu itu jadi 20 MB. Jadi setelah ditelepon itu 1 minggu kemudian atau 2 minggu aku lupa, itu speedku tuh 20 MB dan aku nggak mau bayar selama 2 minggu itu dengan tagihan 20 MB. Dia bilang, oke Pak, bisa, dia bilang gitu. Tapi Bapak harus bayar materai untuk menandatangani kalau Bapak di downgrade ke 10 MB. Materainya berapa? Dulu materainya tuh 6.000 kalau saya materai 6.000. Oke, nggak masalah ya kan. Setelah di downgrade, oke, sudah turun lagi jadi 10 MB internetku ya. Dengan tagihannya itu waktu itu 350 ribuan, aku lupa pokoknya. Pokoknya 300 lebih sedikit lah. Jadi buat yang nggak tahu, jadi IndiHome itu harganya tuh nggak flat ya, nggak flat. Jadi ada kenaikan. Jadi misalnya waktu kalian pertama kali daftar itu harganya 250.000. 5 bulan ke depan nggak mungkin harganya segitu juga, pasti ada kenaikan gitu kan. Aku waktu itu bayarnya kurang lebih 320 atau berapa gitu, aku lupa. Nah setelah itu belum sampai di situ, aku dikerjainnya ada lagi. Jadi waktu itu ceritanya di IndiHome itu ada namanya UCTV ya. Jadi kita bisa nonton TV yang bisa playback, yang bisa mutar tayangan sebelumnya selama 7 hari. Nah remote-nya itu rusak. Jadi remote TV-nya itu rusak, remote UCTV-nya rusak. Ya namanya remote kan pasti ada pengurusnya kan. Masalahnya di sini adalah ketika aku mau minta penggantian remote melalui aplikasi My IndiHome, itu nggak ada fiturnya men. Jadi setiap aku ngajuin komplain lewat aplikasi, jawabannya tuh selalu sama, restart modem. Padahal ini remote TV-nya yang rusak, ngapain restart modem gitu kan. Jadi kalau teman-teman pakai aplikasi My IndiHome, coba aja klik di bagian menu bantuan, itu ada komplain. Jadi tinggal pilih, misalnya yang bermasalah adalah UCTV-nya misalnya kan. Diklik aja, pasti ujung-ujungnya restart modem tuh. Nggak mau kayak nangani lebih lanjut tuh kayaknya nggak mau. Jadi harus mau nggak mau harus nelpon 147 dan harus keluar pulsa lagi gitu kan. Atau enggak kirim email, itu pun ya kalau emailnya direspon cepat gitu kan. Akhirnya aku langsung ya bikin laporan ke email kalau memang remote IndiHome-nya rusak. Akhirnya sekitar berapa hari kemudian baru direspon emailnya, datang teknisi untuk penggantian remote. Masalah remote TV malah disuruh restart modem, kan nggak masuk akal ya. Oke, yang terakhir nih, yang dikerjain dari yang terakhir ini. Jadi dari awal ya kan udah cerita, paket internetku itu 10 MB dengan harga 290 ribuan. Pertama kali masak 2018 bulan Februari. Sampai di tahun 2023, berarti udah 6 tahun ya.
2018, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, tahun aku pakai IndiHome. Jadi selama 6 tahun pakai IndiHome, harganya tuh naik terus, nggak pernah flat. Awal aku pakai itu 290 ribuan. Terakhir aku bayar bulan Mei 2023, itu harganya 357 ribu, itu udah sama PPN dan lain-lain. Bayangin. Dan terakhir itu speednya itu 40 MB. Jadi bayangin dari 10 MB tahun 2018 naik jadi 40 MB di tahun 2023. Loh banget gitu kan. Tapi ya harganya juga dinaikin. Oke lah. Karena pada waktu itu 40 MB mau di-downgrade ke 10 MB itu udah nggak bisa. Alasannya IndiHome-nya gini. Ini alasannya lagi ya, saya nggak tahu benar apa enggak. Kalau rumahnya kontrakan, kontrak rumah, maksudnya kalau kita ada potensi untuk pindah-pindah rumah, kalau kontrakan atau kos-kosan, minimal pemasangan 30 MB. Kalau rumah tetap, itu minimal pemasangan 20 MB. Nah, karena aku pelanggan setia IndiHome yang selalu bayar tepat di tanggal 3 atau paling lambat tanggal 5, aku bayar nggak pernah lebih dari tanggal itu. Silahkan cek aja, kalau nggak percaya, cek di nomor pelanggan saya. Pasti kalau nggak tanggal 3, tanggal 5, itu aja saya bayar. Pernah sih ada tanggal 20, mungkin itu karena pembayarannya gagal, tapi saya nggak tahu kalau itu pembayarannya gagal, akhirnya telat. Jadi kayak masa dikerjain aja gitu, yang rumah kontrakan minimal pemasangan 20 MB, yang rumah pribadi yang tidak pindah-pindah itu minimal pemasangan 20 MB, yang kontrakan dari 30 MB, sorry. Terus akhirnya 40 MB ini mau saya downgrade ke 20, itu nggak bisa. Dia bilang, karena Bapak ini adalah pelanggan setia kami yang selalu bayar tepat waktu, tidak telat. Jadi ini adalah 40 MB untuk Bapak, tapi bayarnya harga 20 MB. Oke. Nah, tapi setelah itu, aku kan sering buka kayak apa ya, Facebook masih ada sekarang. Nah itu sering ada teknisi IndiHome atau sales IndiHome yang sering nge-share iklan nge-share paketnya mereka itu di grup jual beli. Jadi waktu itu aku nggak sengaja lihat ada paket IndiHome 20 MB itu cuma 290 ribu men. 290 ribu 20 MB. Kenapa aku nggak bisa di-downgrade jadi 20 MB masih disuruh 40 MB terus? Lu basir gitu loh. Terus untuk yang terakhir kali dikerjain yang membuat aku memutuskan untuk udah stop pakai IndiHome, aku nggak mau dikerjain lagi, itu adalah ketika internetku 40 MB, aku bayar 357 ribu setiap bulan sampai 2023 bulan Mei terakhir kemarin. Tapi speednya mulai bulan apa ya? Sekitar awal-awal tahun 2023. Sekitar bulan April kalau nggak salah, itu naik turun. Jadi kadang 15 MB, kadang 20 MB, jarang sekali sampai mentok 40 MB itu jarang. Akhirnya aku komplain ke 147. Dan dia bilang, oke, kita akan kirim teknisi ke sana. Teknisnya datang, jawabannya simple. Pak, ini karena IP publiknya, aku ngomongnya pakai bahasa IT sedikit ya. Semoga kalian mengerti ya. Pak, ini IP publiknya, ibaratnya itu gini. IP yang dikasih ke rumahnya kamu, itu berubah-ubah. Ya, ketika kamu mendapat IP kepala 10, angka depannya 10, itu artinya IP-nya jelek Pak. Pasti speednya cuma 10 MB, 15 MB paling mentok. Tapi kalau IP-nya bukan kepala 10, itu bagus. Pasti 40 MB. Terus aku tanya dong, aku bilang ini, kok bisa berubah-ubah gitu Pak? Kenapa nggak dibuat statik aja gitu loh, statik aja? Dia bilang, ya biar nggak kena hack Pak, karena dulu pernah kena hack. Terus aku bilang ini, loh, terus gimana Pak caranya biar saya dapat IP publiknya itu statik, nggak berubah-ubah? Masa saya tiap kali mau internetan, speednya tiba-tiba turun dan saya harus mengubah manual IP publiknya gitu kan? Dia bilang, kalau mau Pak, Bapak ganti paket gamers. Ya elah, ujung-ujungnya disuruh pindah paket lagi, nanti bayar lagi, beda lagi harganya. Jadi si teknisi itu kasih solusi dua. Yang satu disuruh ganti paket gamers. Yang kedua, diajarin cara mengubah IP publiknya. Diajarin cara mengubahnya tuh. Nah, setelah teknisi pulang, aku langsung mutusin, oke, bulan ini terakhir pakai IndiHome, nggak mau lanjut karena udah stop dikerjain sama IndiHome. Untungnya ada satu provider yang bisa masuk ke dalam sampai ke rumahku, walaupun rumahku pelosok tadi ya di awal cerita, walaupun rumahku pelosok, ada yang masuk. Nama providernya itu nggak bakal saya sebutin karena ya ini bukan endorse. Kalau mau disebutin ya telepon saya. Jadi provider itu murah banget, 150 ribu itu dapat koneksi 10 MB dengan fiber optik. Ya 10 MB dengan fiber optik harganya 150 ribu. Dan itu murah banget, aku langsung putusin pakai itu aja gitu. Walaupun dia nggak dapat TV ya, jadi hanya internet saja tanpa TV.
Ya ini sih aku baru 1 bulan pertama pakai provider barunya, semoga nggak ada masalah ya. Dengan harga segitu, kecepatan segitu, semoga nggak ada masalah. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritaku, keluh kesahku dari awal sampai akhir. Buat kalian yang punya pengalaman yang sama dengan aku, silahkan komen di bawah, kita cerita bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng. Mungkin kalian punya pengalaman yang ngeselin juga dari IndiHome yang berbeda-beda. Ayo kita cerita bareng-bareng, sharing bareng-bareng. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Like kalau kalian suka, bagikan video ini kalau menurut kalian ini bermanfaat. Kita akan ketemu di video selanjutnya.